Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Natasha Febriana Valentin. My nickname is Natasha. I come from Bandung, Tulungagung, and I stay at 1A of Manajemen Dakwah in Sayyid Ali Rahmatullah, Tulungagung. And my teacher for this lesson is Mrs. Zulfa Ismawati, MPD. And this assignment is to fulfill the last semester exam in English text study. And now, I will tell to you all about principle of management. For this material, I will discuss the previous explanation. Okay, now I will explain about this page. Pada gambar sebelumnya itu telah dijelaskan bahwasannya organisasi-organisasi bergerak melampaui tim jaringan, di mana kantor pusat dan markas itu adalah satu-satunya sebagai organisasi yang stabil. Apabila tidak, maka dinamakan dengan organisasi tanpa batas. Misal dari struktur tim virtual itu ada AIR, Reebok, Amazon, dan lain sebagainya. Dan sekarang kebanyakan dari organisasi-organisasi banyak yang menggunakan struktur tim virtual tersebut. Untuk halaman selanjutnya, di sini kita akan membahas tentang pemanfaatan organisasi virtual. Kegunaan tim dan organisasi virtual itu ternyata memiliki banyak sekali manfaat, seperti contohnya penghematan biaya, penghematan waktu, karyawan tidak terlalu terbebani, dan dampak buruk di lingkungan sekitar itu sangatlah sedikit dan lain sebagainya. Akan tetapi, dalam struktur organisasi virtual ini juga terdapat kekurangan atau kerugiannya tersendiri, seperti contohnya kurangnya interaksi sosial, kurangnya kolaborasi, kurangnya komunikasi, sehingga menimbulkan kekurangan kepercayaan karyawan terhadap perusahaan tersebut. Nah, untuk selanjutnya di sini kita akan membahas tentang dimensi internal, yang mana itu juga dipengaruhi oleh lingkungan eksternal. Lihat selanjutnya, guys. Nah, pada dimensi internal ini dijelaskan bahwasanya di dalamnya itu terdapat beberapa periksa konsep yang dijelaskan bagaimana perkembangan internal organisasi tersebut, bagaimana internal organisasi tersebut mengatasi masalah-masalah tentang masuknya pasar eksternal ke dalam negeri dan lain sebagainya. Nah, untuk mengetahui semua itu, maka internal organisasi itu juga harus memperhatikan lingkungan sekitarnya. Selain itu juga bisa menggunakan sistem terbuka. Apa yang dimaksud dengan sistem terbuka ini? Yang dimaksud dengan sistem terbuka ini adalah dengan menggunakan sumber daya yang ada atau bahan-bahan mentah yang ada. Dari sumber daya tersebut, maka bisa mengubah bahan mentah tersebut menjadi ke dalam berbagai bentuk. Nah, ketika sudah diubah oleh sumber daya tersebut menjadi berbagai bentuk, maka internal organisasi tersebut akan memproses dan mengubah apa yang telah diubah oleh sumber daya tersebut menjadi produk, jasa, lulusan, dan lain sebagainya. Nah, untuk mengetahui kejelasannya selanjutnya bisa lihat gambar berikutnya. Pada sistem terbuka itu juga memiliki manfaat tersendiri, seperti contohnya sebagai umpan balik yang terus-menerus mengambil sumber daya dari lingkungan tersebut sehingga merubah dan memprosesnya sehingga bisa kembali kepada lingkungan itu sendiri. Nah, pada organisasi menurut teori itu terdapat dua sistem. Sistem yang pertama itu ada sistem terbuka dan yang kedua itu ada sistem tertutup. Pada sistem terbuka itu lebih merespon atau kepekaannya terhadap perubahan lingkungan yang berada di sekitarnya. Akan tetapi sistem tertutup ini malah sebaliknya, dia tidak merespon terhadap perubahan lingkungan yang berada di sekitarnya. Nah, organisasi ketika merespon lingkungan eksternal itu tidak hanya melalui strukturnya saja, akan tetapi juga melalui domain-domain yang ada. Misal dari domain-domain tersebut seperti sektor atau bidang yang digunakan untuk merubah teknologi maupun produk-produk yang ada dalam lingkungan itu sendiri. Pada saat ini, domain-domain yang ada yang dahulunya stabil kini menjadi lebih kompleks ataupun tidak stabil karena munculnya mainan, utilitas publik, layanan pos AS, dan lain sebagainya. Dan bahkan domain pun berubah pada lembaga pendidikan tertinggi secara tradisional. Itu juga sekarang menjadi lebih kompleks karena munculnya lembaga pendidikan
nirlaba, kursus online secara besar-besaran, dan lain sebagainya. Sehingga semua itu membuat domain-domain yang ada itu menjadi lebih kompleks. The next page that explain bahwasannya perusahaan-perusahaan ekonomi seperti Uber dan Airbnb ini telah mengatur ulang tentang domain transportasi dengan cara mengoperasikan bisnis model baru. Dengan domain yang dipilih untuk beroperasi, maka pemilik dan pemimpin diharuskan untuk mengatur ulang dimensi internal untuk bersaing dan melayani pasar mereka, misalnya hierarki otoritas dan rantai komando yang digunakan pemilik maupun pemimpin dalam mengembangkan keputusan strategis dalam perusahaan. Nah, dalam melakukan semua itu, manajer juga diharuskan untuk mengembangkan sumber daya teknologi, akuntansi, hukum, dan infrastruktur. Nah, pada gambar sebelumnya yang terkait itu menjelaskan di dalamnya tentang dimensi internal. Pada dimensi internal ini mencakup tentang kepemimpinan, strategi, budaya, tujuan, pemasaran, dan struktur. Nah, selain dari yang tertera dalam gambar tersebut, itu juga memiliki fungsi lainnya seperti pengembangan, penelitian, keuangan, akuntansi, dan lain sebagainya. Nah, pada gambar berikutnya itu juga terdapat struktur-struktur yang mana itu juga berkaitan dengan nilai yang dibagi dalam struktur organisasi. Silakan lihat gambar yang terkait. Setelah mereka mengidentifikasi operasi dan ancaman di lingkungannya, kemudian mereka menentukan domain dan tujuan yang menjadi dasar strategis. Sasaran utama operasi yang dapat mendorong penyelarasan internalnya adalah terdapat pada perhatian fanatik terhadap desain dan pengelolaan proses, rutinitas, dan budaya kerja yang dapat diskalakan. Oleh karena itu, dapat dikelola volume, kualitas, dan biaya. Tidak ada penyelarasan internal organisasi dengan lingkungan eksternalnya yang sempurna atau permanen. Justru sebaliknya, perusahaan dan organisasi merubah kepemimpinan dan strategi untuk melakukan persaingan dan kekuatan pasar serta pemenuhan kebutuhan para pembeli. Bahkan Amazon terus berkembang dan berubah. Pernyataan misi dari Amazon, perubahan adalah hal yang konstan. Amazon memiliki struktur organisasi fungsional yang berfokus pada fungsi bisnis untuk berinteraksi ke berbagai perusahaan. Dalam struktur organisasi Amazon, yang paling baik itu dinamakan dengan fungsi global, maupun hierarki global, maupun divisi geografis. Nah, pada gambar berikutnya itu akan dijelaskan tentang struktur organisasi pada Amazon. Itu ada 7 segmen di dalamnya, yaitu sumber daya manusia, operasi hukum, teknologi informasi, dan juga kepala segmen. Nah, sasaran strategis yang terdapat pada struktur ini adalah untuk memfasilitasi Amazon agar mudah dalam menerapkan manajemen operasi niaga di seluruh organisasi. Meskipun perusahaan memiliki perkembangan dan keberhasilan yang eksponensial hingga saat ini, seperti gambar yang telah dijelaskan pada sebelum-sebelumnya, itu seperti Amazon itu juga memiliki kelemahan tersendiri. Nah, kelemahan tersebut adalah perusahaan juga mengalami fleksibilitas dan daya tanggap yang sangat lemah dalam perkembangannya. Namun, faktor keberhasilan Amazon yang paling menonjol itu terletak pada CEO-nya dan kepintarannya. Pelanggan Amazon menghargai faktor-faktor ini. Konsumen memilih Amazon karena kinerjanya lebih baik dibandingkan pesaingnya terhadap BPK ini. And the next page that explain bahwasannya itu juga terdapat budaya perusahaan. Dalam budaya organisasi ini adalah salah satu yang paling penting dalam dimensi internal organisasi, kriteria efektivitas. Budaya adalah hal yang sangat berpengaruh daripada strategi, motivasi, kenyataan, perilaku, dan cara kerja karyawan, karena budaya didasarkan pada nilai-nilai. Budaya adalah perekat untuk mengikat suatu organisasi. Oleh karena itu, perlu diketahui bahwasannya dalam budaya
dapat dibentuk dan dipengaruhi oleh pemimpin atau tingkatan yang paling atas. Untuk mengetahui kerangka kinerja dalam sebuah organisasi atau budaya, itu dapat ditawarkan dalam kerangka nilai bersaing. Okay, the competing values framework is one of the most cited and tested model for diagnosing an organization culture. For the next explanation that explain bahwasannya kerangka nilai bersaing adalah salah satu model yang paling banyak dikutip dan diuji untuk mendiagnosis efektivitas budaya organisasi, dan ini telah diuji selama 30 tahun sebelumnya. Efektivitas kerja ini telah membuat perbedaan dalam budaya organisasi sesuai dengan karakteristik di lingkungan eksternal. Okay, and the next explanation, the two axes in the framework, external focus versus internal focus, indicate whether or not organization culture is externally or internally oriented. Nah, pada halaman ini dijelaskan bahwasannya dua sumbu kerangka kinerja. Yang pertama itu ada fokus eksternal versus fokus internal. Itu menunjukkan bahwasannya budaya organisasi tersebut itu terdapat pada eksternal ataupun internal. Nah, yang kedua itu ada stabilitas versus fleksibilitas ataupun kontrol. Ini menunjukkan bahwasannya lingkungan tersebut itu lebih baik dalam lingkungan yang fleksibilitas ataupun yang stabilitas dan bergerak cepat. Nah, selanjutnya pada sumbu-sumbu itu juga terdapat 4 tipe budaya. Yang pertama itu ada budaya adokrasi, dan yang kedua itu ada budaya hierarki, dan yang ketiga itu ada budaya klan, dan yang terakhir ada budaya pasar. Nah, pada budaya adokrasi itu terdapat pada fokus eksternal, itu berorientasi secara fleksibilitas, dan yang kedua itu ada budaya klan yang terdapat pada fokus internal, berorientasi secara fleksibilitas, dan yang ketiga itu ada budaya hierarki terdapat pada fokus internal yang berorientasi secara stabilitas, dan yang terakhir itu ada budaya pasar. Pada budaya pasar ini terdapat pada fokus eksternal yang berorientasi secara stabilitas ataupun kontrol. Okay, and the next, the orientation of each of these culture types is summarized as follows. Pada paragraf ini itu dijelaskan pada orientasi jenis budaya tersebut itu dijelaskan sebagai berikut. Pada budaya adokrasi itu mendapatkan penekanan dalam penciptaan, inovasi, visi misi masa depan, pengelolaan perubahan, dan lain sebagainya. Nah, pada budaya adokrasi ini atau budaya profil ini itu bergerak cepat dalam pembuatan film, konsultasi, dan juga penerbangan luar angkasa, dan lain sebagainya. Namun perlu diketahui pada budaya yang lebih besar ini itu juga memiliki perbedaan dalam tim kelompok profesional yang berbeda, meskipun budaya tersebut lebih dominan. Okay, and the next text that the clan culture type focus on relationship, team building, commitment, empowering human, and etc. Nah, pada paragraf selanjutnya itu dijelaskan bahwasannya pada budaya klan ini itu berfokus pada hubungan, pembangunan tim, perkembangan manusia, dan juga komitmen. Nah, seperti apa yang telah saya sebutkan tadi, ini tuh sangat cocok dengan budaya klan ini. Selain itu, budaya klan ini itu juga berupaya untuk membentuk hubungan yang lebih baik agar bisa menghormati karyawan, pelanggan, pemasok, dan juga fisik. Okay, and the next text, the hierarchy culture emphasizes efficiency, process, and cost control, organization, and etc. Nah, pada penjelasan ini itu dijelaskan bahwasanya pada budaya hierarki ini itu menekankan tentang efisiensi, pengendalian proses dan biaya, dan juga perkembangan lingkungan, dan lain sebagainya. Nah, pada budaya ini atau pada profil ini itu cocok pada perusahaan yang birokratis dan terstruktur, misalnya seperti layanan pos AS, militer, dan lembaga pemerintahan lainnya. Nah, untuk selanjutnya itu ada budaya pasar. Pada budaya pasar ini itu di dalamnya menekankan tentang memberikan nilai bersaing, memberikan nilai pada yang pemegang saham, pencapaian tujuan, dan lain sebagainya. Nah, pada profil ini itu cocok untuk perusahaan yang ingin
mendapatkan pemasaran dan juga penjualan yang bekerja pada perencanaan dan pencapaian, namun juga berupaya dalam memasarkan dan menjualkan produk dan juga layanan. Okay, in the next paragraph, Amazon illustrates a company that can have a mix of cultures and be effective. For example, Amazon plans a high-performance adhocracy culture with regard to its external expansions and business leadership. From this paragraph that explain bahwasannya Amazon itu menggambarkan sebuah perusahaan yang memiliki perpaduan budaya dan efektif. Misalnya, Amazon memadukan budaya adhokrasi yang berkinerja tinggi itu sehubungan dengan ekspansi eksternal dan gaya kepemimpinan bisnis. Nah, pada perusahaan ini itu mendorong domainnya terhadap toko buku online, gunanya untuk mengadopsi robotika terbaru dalam gudangnya dan untuk meningkatkan produktivitas. Selain itu juga untuk memikirkan dan memajukan teknologi yang mengganggu seperti drone dan lain sebagainya. Okay, and the next paragraph, it has been criticized as the some time for it cutthroat work environment, asserting that Jeff Bezos is overly demanding and sets very high standard for Amazon employees as well as for himself. From this paragraph that explain bahwasannya pada saat yang sama perusahaan ini dikritik bahwasannya memiliki lingkungan yang sangat kejam dan menyatakan bahwasannya Bezos itu telah menuntut dan menetapkan standar yang paling tinggi terhadap karyawan Amazon, sehingga karyawan Amazon tersebut itu mengeluh bahwasannya pekerjaan adalah prioritas yang pertama dan kehidupan adalah prioritas yang kedua, dan upaya untuk menyeimbangkan hal tersebut itu adalah prioritas yang terakhir. Nah, pada tahun 2017 itu sehingga terdapat kejadian bahwasannya karyawan Amazon itu terdapat yang bunuh diri karena ketidakpuasan karyawan tersebut. Nah, pada kejadian ini itu Amazon berupaya untuk mengubah kinerja tersebut dan mengubah peraturan karyawan tersebut. Seperti terdapat dalam beberapa konsep. Yang pertama itu bagaimana caranya karyawan tersebut itu mendapatkan keunggulan yang kompetitif. Selain itu juga bagaimana mendapatkan rekrutmen yang baik, dan terakhir itu bagaimana cara mengatasi permasalahan-permasalahan yang muncul dalam perusahaan tersebut. Okay, and the next paragraph, organizing for change in the 21st century. Identify environment trends and opportunities facing organization. From this paragraph that explain bahwasannya mengorganisir perubahan pada abad 21. Nah, pada abad 21 ini teridentifikasi tren lingkungan, tuntutan dan juga peluang yang terjadi dalam suatu organisasi. Nah, pada tahun 2018 itu diperkirakan ada tren dalam lingkungan eksternal. Yang pertama, itu ada kesenjangan dan ketidakadilan yang terus terjadi. Yang kedua, itu ada ketegangan politik. Yang ketiga, ada bahaya lingkungan. Dan yang terakhir, itu ada kerentanan dunia maya. Nah, dalam konteks ini, itu diupayakan agar organisasi dalam menghadapi masa depannya itu menggunakan 9 lensa ketahanan. Yang dimaksud itu adalah kapasitas perusahaan maupun organisasi untuk beradaptasi dan juga sejahtera dalam menghadapi risiko yang paling tinggi maupun rendah. Nah, dalam 9 lensa ketahanan ini itu terdapat 3 kategori. Yang pertama itu ada ketahanan struktural. Yang dimaksud dengan ketahanan struktural ini adalah mempertimbangkan dimensi sistematik dalam organisasi itu sendiri. Okay, and the next paragraph. Secondly, integrative resilience underlines complex interconnection with the external context. Dan yang kedua itu ada ketahanan integratif yang mana menggarisbawahi tentang keterbatasan kompleks dan konteks eksternal. Dan yang ketiga itu ada ketahanan transformatif yang mengharuskan mitigasi beberapa risiko memerlukan transformasi. Nah, dalam proses ini itu memerlukan pandangan ke depannya, bukan perkiraan. Selanjutnya dalam prakteknya Google, Facebook, Tesla, SpaceX, Amazon, Airbnb, Uber, dan organisasi perintis lainnya itu juga diperlukan. Okay, and the next paragraph. Another trend on the horizon is that organizations are not longer judged only for their financial performance and etc. Nah, untuk selanjutnya, tren lain juga akan terjadi, seperti
organisasi itu tidak akan dinilai dari kinerja keuangannya maupun kualitas produknya dan sebagainya. Akan tetapi organisasi itu juga akan dinilai dari dampak masyarakat luas yang merubah mereka dari badan usaha menjadi badan usaha sosial. Hal ini mencakup mendengarkan, berinvestasi, dan secara aktif mengelola tren yang mengubah dunia saat ini. Nah, ini adalah organisasi yang bertanggung jawab menjadikan warga yang menjadi lebih baik dan merubah atau menjadikan warga itu teladan bagi rekan-rekannya dan mendorong kolaborasi yang sangat tinggi dalam tiap organisasi. Oke, pada paragraf selanjutnya itu menjelaskan tentang budaya advokasi yang menciptakan lingkungan yang berinovasi, melihat masa depan, menerima pengelolaan perubahan, dan pengambilan risiko eksperimen yang melanggar peraturan, kewirausahaan, dan ketidakpastian. Dan selanjutnya itu ada budaya klan. Pada budaya klan ini berfokus pada hubungan, pembangunan tim, komitmen, pemberdayaan, pengembangan manusia, keterlibatan, pendampingan, dan pembinaan kerangka nilai bersaing. Dikembangkan oleh Kim Cameron dan Robert Quinn. Model ini digunakan untuk mendiagnosis efektivitas budaya suatu organisasi dan memeriksa kesesuaiannya dengan lingkungannya. Selanjutnya itu ada lingkungan yang kompleks stabil. Lingkungan yang memiliki sejumlah besar elemen eksternal dan elemen-elemennya berbeda dan elemen-elemen tetap sama atau berubah secara berlahan. Kemudian itu ada lingkungan kompleks tidak stabil. Nah, pada lingkungan kompleks tidak stabil ini, lingkungan yang memiliki sejumlah besar elemen eksternal dan elemen-elemennya itu berbeda serta elemen-elemen saling berubah dan tidak dapat diprediksi. Dan kemudian ada budaya perusahaan. Pada budaya perusahaan ini mendefinisikan bagaimana keyakinan, perilaku, hubungan, dan era kerja karyawan yang memotivasi menciptakan budaya yang didasarkan pada nilai-nilai yang diyakini organisasi tersebut. Pada struktur divisi ini dapat struktur organisasi yang ditandai dengan departemen-departemen fungsional yang dikelompokkan dalam suatu kepala divisi. Kemudian ada domain, tujuan organisasi yang menjadi sumber strategi, kemampuan organisasi, sumber daya, dan sistem manajemennya dimodulasi untuk mendukung tujuan perusahaan. Selanjutnya itu ada struktur fungsional desain organisasi. Nah, pada ini itu yang paling awal dan paling banyak digunakan. Pada struktur geografis, itu sebuah opsi organisasi yang bertujuan untuk beralih dari desain mekanistik ke desain yang lebih organik untuk melayani pelanggan lebih cepat dengan produk dan layanan yang relevan. Kemudian ada kekuatan pemerintah dan lingkungan politik. Pada kekuatan pemerintah dan lingkungan politik ini, perekonomian global dan perubahan tindakan politik meningkatkan ketidakpastian bagi dunia usaha, sekaligus menciptakan peluang bagi beberapa industri dan ketidakstabilan di industri lainnya. Selanjutnya ada budaya hierarki. Pada budaya hierarki ini menekankan efisiensi, pengendalian proses, dan biaya perbaikan organisasi. Kemudian ada struktur organisasi horizontal. Pada struktur organisasi horizontal ini, itu struktur organisasi yang lebih datar. Sering ditemukan dalam organisasi matriks di mana individu menikmati perkembangan yang ditawarkan tim mereka. Kemudian ada dimensi internal organisasi. Pada dimensi internal organisasi ini itu bagaimana budaya organisasi mempengaruhi strateginya. Kemudian ada struktur matriks. Pada struktur matriks ini itu dijelaskan struktur organisasi yang mendekati sistem organik yang berupaya merespon terhadap ketidakpastian, kompleksitas, dan juga ketidakstabilan lingkungan. Kemudian yang terakhir atau selanjutnya itu ada model Mickey Kinsey, itu penggambaran populer dimensi organisasi internal. Kemudian ada struktur organisasi mekanistik. Pada struktur organisasi mekanistik ini paling cocok untuk lingkungan yang berkisar dari ketidakpastian yang stabil dan sederhana hingga rendah, sedang, dan memiliki struktur piramida formal. Oke, selanjutnya itu ada bencana alam dan permasalahan lingkungan. Pada bencana alam dan permasalahan lingkungan ini itu akibat ulah manusia sendiri, karena bencana-bencana alam itu kan berada di sekitar masyarakat, sehingga akhirnya kalau
bencana alam itu terjadi, maka itu akibat dari atau ulah dari manusia yang berada di sekitar tersebut. Kemudian lanjutnya itu ada struktur tim jaringan. Pada struktur tim jaringan ini itu suatu bentuk organisasi yang horizontal. Nah, pada struktur tim jaringan ini berarti di dalamnya itu terdapat organisasi-organisasi yang horizontal. Kemudian ada struktur organisasi organik. Pada struktur organisasi organik ini itu kebalikan dari sistem atau struktur tim jaringan tersebut. Berarti struktur organisasi organik ini itu adalah bentuk organisasi yang fungsional, bukan horizontal. Kemudian ada struktur organisasi, istilah luas yang mencakup organisasi mekanistik dan organik struktur. Kemudian ada lingkungan sederhana stabil. Pada lingkungan sederhana stabil ini berarti lingkungan tersebut itu adalah lingkungan yang stabil. Meskipun sederhana akan tetapi stabil. Kemudian ada lingkungan sederhana tidak stabil. Berarti apabila lingkungan sederhana tidak stabil, berarti lingkungan tersebut itu adalah lingkungan yang tidak stabil atau tidak baik-baik saja. Oke, selanjutnya itu ada kekuatan lingkungan sosiokultural. Pada kekuatan lingkungan sosiokultural ini itu menjelaskan di dalamnya itu terdapat pada adat istiadat, kebiasaan, ataupun kepercayaan, mencakup nilai-nilai dan lain sebagainya. Nah, kemudian ada kekuatan teknologi. Pada kekuatan teknologi ini itu di dalamnya terdapat pengaruh lingkungan terhadap organisasi, di mana di dalamnya itu ada pelayanan, kecepatan, kualitas produk, dan lain sebagainya. Kemudian yang terakhir ada struktur virtual. Pada struktur virtual ini adalah struktur organisasi yang muncul pada tahun 1990-an sampai 2000-an. Itu pengaruh lingkungannya itu menjadi fleksibilitas. Oke, selanjutnya itu ada rangkuman hasil belajar. Pada rangkuman hasil belajar ini itu terdapat pada lingkungan eksternal organisasi. Berarti apabila lingkungan eksternal organisasi itu di dalamnya terdapat organisasi-organisasi yang eksternal atau lingkungan-lingkungan eksternal dalam organisasi tersebut. Kemudian ada lingkungan eksternal dan industri. Nah, dalam lingkungan eksternal dan industri ini itu terdapat industri-industri yang eksternal maupun lingkungan-lingkungan yang eksternal. Di dalamnya itu terdapat industri yang mana itu juga digunakan dalam organisasi tersebut. Kemudian ada desain dan struktur organisasi. Dalam desain dan struktur organisasi ini itu di dalamnya menjelaskan tentang desain-desain apa saja yang digunakan dalam sebuah organisasi maupun struktur-struktur apa saja atau yang lebih baik digunakan dalam organisasi tersebut. Dan yang telah saya jelaskan tadi atau saya sebutkan tadi itu sangat berguna dalam suatu organisasi. Makanya dari itu kita harus menggunakan seperti eksternal industri, juga desain-desain, juga struktur-struktur organisasi dalam sebuah organisasi agar organisasi tersebut itu berjalan dengan lancar. Next, corporate culture. Identify the fit between organizational culture and the external environment. From this paragraph that explain bahwasannya terdapat juga budaya perusahaan yang mana itu mengidentifikasi tentang budaya organisasi dan juga lingkungan eksternal. Kemudian ada organizing for change in the 21st century. From this paragraph that explain bahwasannya di dalamnya itu mengidentifikasi tentang tren lingkungan dan juga penuntut dan juga peluang dalam sebuah organisasi. Seperti yang telah saya jelaskan sebelumnya, seperti ada kesenjangan dan ketidakadilan dalam sebuah organisasi, kemudian ada ketegangan politik, dan juga ada bahaya lingkungan, dan yang terakhir itu ada ketidakmayaan yang rentan. Kemudian selanjutnya ada tinjauan bab pertanyaan. Dalam tinjauan bab pertanyaan ini di dalamnya berarti terdapat pertanyaan-pertanyaan yang terjadi dalam perusahaan tersebut, seperti bagaimana perkembangan budaya perusahaan tersebut, bagaimana fungsi yang strategis, dan bagaimana agar perusahaan tersebut itu bisa menyelesaikan masalah yang kecil maupun masalah yang besar. Kemudian ada latihan keterampilan manajemen. Nah, pada latihan keterampilan manajemen ini itu di dalamnya bagaimana cara menerapkan keterampilan-keterampilan dalam perusahaan tersebut, bagaimana manajer bisa mengarahkan karyawan tersebut itu menuju atau mendapatkan keterampilan masing-masing. Berarti di dalamnya itu menjelaskan tentang keterampilan-keterampilan pada manajemen. Dan selanjutnya itu ada latihan keputusan manajerial, di mana di dalamnya itu menjelaskan tentang bahwasannya manajer itu berhak memberikan keputusan kepada bawahannya.
dan barang siapa yang telah mendapatkan kepemimpinan yang paling atas itu berhak memberikan keputusan. Akan tetapi dalam memberikan keputusan ini juga harus memberikan keputusan yang bijak kepada bawahannya. Apabila tidak seperti itu maka akan menimbulkan permasalahan-permasalahan yang muncul dalam perusahaan tersebut, sehingga dalam memberikan keputusan itu sebaiknya memberikan keputusan yang bijak ataupun yang baik kepada bawahannya. Dan selanjutnya itu ada kasus berpikir kritis. Dalam kasus berpikir kritis ini berarti di dalamnya itu menjelaskan tentang bagaimana cara mengatasi permasalahan-permasalahan yang kecil dan besar dalam perusahaan tersebut, agar kita bisa mendapatkan atau bisa berpikir kritis untuk menyelesaikan masalah-masalah tersebut. Oke, selanjutnya itu ada kasus berpikir kritis. Nah, dalam kasus berpikir kritis ini sangat dibutuhkan dalam sebuah perusahaan karena kepemimpinan penjualan yang tidak terkendali menekan karyawan penjualan untuk memenuhi target yang tidak realistis maupun yang seleweng atau keterlaluan itu bisa diselesaikan dengan cara berpikir kritis. Maka dari itu, dalam berpikir kritis ini sangatlah dibutuhkan dalam perusahaan. Ketika ada permasalahan yang kecil maupun besar, itu diselesaikan dengan cara berpikir kritis ini. Maka dari itu, berpikir kritis sangatlah dibutuhkan dalam perusahaan. Kemudian ada pertanyaan tentang kasus berpikir kritis. Berarti di dalamnya itu pertanyaannya tentang bagaimana saja permasalahan tersebut itu bisa terselesaikan dengan cara berpikir kritis dan lain sebagainya. Oke, dan yang terakhir itu ada menjelajahi karir manajerial. Di dalamnya dapat bermain dengan tujuan yang sebenarnya adalah perusahaan permainan dan hiburan global yang menjadikan tanggung jawabnya itu sangat serius, dan kemudian ini didirikan pada 1 abad yang lalu di Rhode Island. Hasbro mengintegrasikan perusahaan CSR-nya dengan tujuan mendirikan 2 tempat yang lebih baik bagi anak-anak dan segala usia. Oke, yang terakhir menjelaskan bahwasanya bab ini mengkaji tentang peran etika dan juga bagaimana pengaruhnya terhadap perusahaan. Nah, peran etika ini diperiksa dalam tingkat individu maupun tingkat organisasi dan juga tingkat kepemimpinan dalam sebuah perusahaan. Mungkin cukup sekian dari penjelasan saya. Apabila ada kesalahan, mohon maaf sebesar-besarnya, karena sesungguhnya kesempurnaan itu hanyalah milik Allah semata. Dan pada halaman selanjutnya itu akan dijelaskan pada penjelasan selanjutnya. Enough from me. If I have mistake, I have to pardon me. And the rest I say, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.